Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Miss Wiwit di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, adapun hari ini Miss akan menjelaskan materi kelas 9 yang berjudul Dinamika Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini di mana siswa diharapkan mampu menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita mulai. Nah, Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka. Namun sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kenapa sih Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nah, apa sih ideologi itu? Ya, jadi ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein yang artinya melihat. Sedangkan dalam bahasa Inggris terbagi menjadi dua kata, yaitu idea yang artinya ide, gagasan, konsep, sedangkan logi yaitu ilmu atau ajaran. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya ideologi itu adalah ilmu mengenai konsep atau gagasan ya. Ideologi itu sendiri dicetuskan oleh seorang filsuf Prancis pada tahun 1776 yang bernama Destutt de Tracy. Di mana Destutt de Tracy ini mendefinisikan ideologi adalah ilmu mengenai gagasan-gagasan yang menunjukkan jalan kebenaran menuju masa depan. Jadi ideologi itu sendiri bersifat belief system. Belief ya berasal dari bahasa Inggris yang artinya percaya ya. Jadi suatu keyakinan gitu ya. Itulah yang disebut dengan ideologi. Nah, kita lanjut. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Kenapa dikatakan sebagai ideologi terbuka? Karena nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali, diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, jadi nilainya itu tidak diciptakan oleh negara lain, melainkan ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Jadi bersyukurlah kita ya, karena pada masa itu founding father kita, pendiri-pendiri bangsa itu sangat peduli terhadap masyarakatnya, ya sangat memperhatikan seluruh masyarakatnya, sehingga nilai-nilai yang hari ini kita junjung tinggi yang ada di dalam Pancasila itu merupakan hasil dari nilai-nilai yang ada di masyarakatnya. Lanjut. Nah, di sini Miss menjelaskan perbedaan dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup, ya. Jadi di sini sudah ada penjelasannya. Yang jelas pada intinya ideologi itu terbagi menjadi dua. Ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Di tabel ini kita bisa melihat ideologi terbuka itu sistem pemikiran yang terbuka. Sedangkan ideologi tertutup, pemikirannya yang tertutup. Artinya, nilai-nilai ideologi dalam masyarakatnya itu tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Sedangkan kalau ideologi terbuka, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, diambil dari harta kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya apa? Ideologi terbuka. Di situ dikatakan, ya, hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat sendiri. Nah, jadi pada masa itu, founding father kita, pendiri bangsa Indonesia juga melakukan musyawarah seluruh orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang menyusun dari nilai-nilai yang ada pada masyarakatnya. Sedangkan kalau ideologi tertutup, ya, dia diambil dari nilai perseorangan atau satu kelompok orang saja. Nah, dia tidak secara umum, tidak secara semua gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan kalau yang tertutup, diciptakan oleh negara. Jadi penguasa negara yang mutlak itulah seluruh diikuti, yang harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Jadi sangat jelas berbeda antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Dan yang terakhir, tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Nah, sedangkan kalau misalnya ideologi tertutup,
ini memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja. Nah, jadi ideologi tertutup inilah yang disebut dengan otoriter. Artinya kekuasaan itu berada pada penguasa saja. Pancasila sebagai ideologi ini mengandung nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar inilah nilai yang terkandung di dalam masing-masing sila pertama sampai sila kelima. Nah, anak-anak ini semua, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, maka ada nilai ketuhanan yang ditanamkan di sila tersebut. Kemudian yang kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini adalah nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, ya, sila ketiga itu ada nilai persatuan. Sila keempat ada nilai kedaulatan dan sila kelima ada nilai sosial, ya. Lanjut. Nah, nilai yang kedua itu adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini apa? Nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai dasar. Jadi dia ada produknya gitu. Produk dari penjabarannya. Kemudian lanjut, yang ketiga ada nilai praksis. Nah, kalau nilai praksis ini perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang berupa sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bagaimana sih ya kita membangun sikap-sikap positif di dalam kehidupan masyarakat yang berkembang, di mana tujuannya adalah untuk mencerminkan realitas nih dari masing-masing nilai dasar, dari produk, dari nilai instrumental gitu. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Next. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. Nah, dimensi idealisme ini ya, ideologi yang memiliki cita-cita atau keinginan yang ingin dicapai di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa. Jadi seperti ini ya. Bagaimana pemerintahan kita ingin mencapai sesuatu untuk memajukan negaranya, begitu juga masyarakatnya dengan melakukan pengembangan diri ya, penyelenggaraan pemerintahan yang bagus, yang baik, yang bersih atau good governance. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan dimensi normatif. Nah, dimensi normatif ini ya, Pancasila ini memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Ya, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif. Ya, seperti di dalam kita tahu Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Jadi ada peraturan-peraturan ya. Dimensi realitas itu sendiri ya mengandung makna bahwa ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi Pancasila ini memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Demikian penjelasan materi hari ini, lebih dan kurang Miss mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan dan komen di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.